Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Makhotati. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf ya kalau kameranya agak-agak redup. Sebenarnya hari ini saya nggak niat konten karena memang kesibukan, tapi eh, hari ini tuh saya dapat WA gitu, bahkan nih baru saya terima telepon tentang ada itu dari Tupang ya, nelpon. Pak, tolong saya, besok saya harus bayar hutang, sementara uang nggak ada, apa yang harus saya lakukan, Pak? Jadi pertanyaannya lewat telepon, lewat WA, intinya begitulah. Besok pada harus bayar hutang tapi nggak punya cicilannya. Dan sebenarnya hari ini saya lagi di masjid ini ya. Saya ada kerjaan dikit mau melanjutkan tuh kaligrafi, nampak tuh di belakang sana kan. Sebenarnya yang sebelah sini belum siap, lagi dalam proses pengerjaan. Sebenarnya hari ini saya mau berhenti dulu gitu, nggak ngonten ya, nggak buat video, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi gini ya teman-teman semuanya ya, bahwa dulu ini pengalamannya, mau diikuti nggak apa-apa. Kalau teman-teman misalnya besok harus bayar utang, tapi nggak punya uang hari ini, coba deh ikutin cara saya. Ya sekali lagi, yang mau diikuti-ikuti nggak ya. Dulu saya merasakan seperti itu ya. Yang saya lakukan adalah selesai isya itu saya sholat hajat 2 rakaat. Surat hajat 2 rakaat, ayat yang saya baca itu ayat rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian yang kedua Qul huwallahu ahad. Nah, setelah sholat hajat tuh saya baca sholawat 1000 kali. Selesai baca sholawat 1000 kali, kemudian saya bilang ke Allah, ya Allah, besok saya harus bayar hutang, tapi saya nggak punya uang, tolong ya Allah berikan jalan dan berikan petunjuk. Kemudian setelah itu pun saya nggak langsung selesai ya. Tadi selesai sholawat 1000 kali, terus saya berdoa, seperti itu doanya yang saya sampaikan tadi. Setelah itu saya mewiridkan zikir ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, itu sampai 313 kali ya. Itu saya dapatkan wirid itu, zikir itu dari guru saya, almarhum guru saya, bahwa beliau mengatakan bahwa kalau misalnya kita kepepet gitu ya, benar-benar mendesak kali, bacalah zikir itu selesai sholat hajat, dan itu saya kerjakan. Kemudian setelah itu ya selesai sudah ya, sholawat tadi 1000 kali, kemudian saya berdoa, ya Allah besok saya harus bayar hutang, tapi saya nggak punya uang, tolong ya Allah berikan petunjuk dan berikan jalan. Setelah itu saya baca zikir ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak 313 kali. Setelah itu saya pun ya seperti biasa ya, selesai melakukan wirid itu, kemudian saya malam bangun sholat tahajud. Nah itu saya bangun 1 jam sebelum subuh, bangun sholat tahajud. Nah selesai sholat tahajud itu kira-kira setengah jam sebelum subuh ya, itu saya beristighfar minta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni, astagfirullah, 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 terus saya dawamkan gitu kan sampai menjelang waktu subuh. Nah selesai sholat subuh saya nggak beranjak lagi, saya baca zikir lagi ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak, terus sampai 313 kali. Kalau waktunya nggak dapat ya, misalnya karena kita ada kerjaan yang lain, bisa dibaca 111 kali. 111 kali atau 313 kali. Itu saya amalkan. Setelah itu ya sudah, pulang ke rumah, kegiatan, dan setelah itu pun sebelum berangkat kerja jam-jam 7 itu ya saya sholat duha. Sholat duha itu 6 rakaat ya, seperti biasa doa duha. Dan sebelum saya berangkat kerja itu sholat duha, selesai sholat duha saya berdoa, ya Allah, apapun yang terjadi hari ini, hamba pasrahkan segalanya padamu ya Allah. Aku lemah, aku nggak mampu, hamba serahkan sepenuhnya padamu ya Allah. Apapun yang terjadi, inilah yang terbaik. Mohon ya Allah kuatkan aku. Itu yang saya lakukan. Singkat cerita atau enggak teman-teman semuanya, keajaiban terjadi. Masuk saya kerja, padahal hari itu sebenarnya waktu saya itu harus membayar cicilan hutang saya ya. Jumlahnya itu 1.200.000 tuh. Ada beberapa lah, satu ke ke koperasi yang mingguan, kemudian satu lagi di mana tuh ya, kayak gak salah ya juga koperasi juga, tapi ada beberapa tempat, tapi saat itu di hari itu ada 2 tempat yang harus saya bayar. Nah, selesai itu pun saya kerja seperti biasa, tiba-tiba di jam 8 gitu saya masuk kantor, saya ditelepon sama atasan saya gitu. Saya pikir ada apa nih, nggak biasanya gitu kan. Ditelepon, saya bilang ada apa Pak, saya tolong datang ke ruangan saya pun datang gitu ke ruangannya. Saya pikir ada apa ini, apa saya membuat salah atau gimana. Rupanya pimpinan ini, atasan saya kasih saya kerjaan, Pak tolong kerjakan ini ya, ada beberapa laporan yang harus kita kerjakan karena besok saya ingin rapat ke kantor pusat, bahasanya begitu. Dalam hati saya, ya Allah gitu kan,
kerjaannya banyak kali teman-teman semuanya, banyak kali. Dan saya ya sudahlah, namanya di perintah atasan saya ikutin aja. Saya kerjakan tuh asli, saya ngerjakannya sampai jam 8 malam itu, bahkan hampir jam 9 ya. Sehingga karena keenaan ngerjain itu, saya nggak sempat terpikir lagi bahwa saya hari ini harus bayar utang gitu kan. Saya lupa total tuh, nggak ngerti karena kerjaan tuh banyak kan, saya kerjakan aja. Dan saya pun tersadarnya itu pas masuk waktu maghrib gitu. Waktu maghrib saya kaget, kok hari ini nggak ditelepon ya gitu, kok hari ini nggak ada ditanya ya udah punya nggak bayar atau enggak gitu. Saya sempat berpikir, tapi ya sudahlah, ya mungkin ini jalan. Saya begitu aja. Jam 8 selesai maghrib itu ya, selesai maghrib saya pun istirahat sebentar, kemudian balik lagi ke kantor kerja gitu ya, sampai selesai kira-kira setengah 9 gitu selesai. Nah, saya pun setelah selesai itu pulang karena lelah capek, sempat berpikir selesai sholat isya, saya berpikir gitu. Ya, saya sholat hajat lagi tuh, melakukan hal yang sama gitu ya. Sholat hajat, sholawat, seperti yang saya lakukan itulah, berdoa lagi gitu kan. Tapi kali itu doanya beda gitu, ya Allah terima kasih hari ini Engkau telah menolong, hari ini nggak ada yang nagih deh ya Allah, alhamdulillah gitu kan. Sudah. Tapi saya sempat berpikir ya, alhamdulillah ya, sebenarnya itu menurut saya udah keajaiban ya. Bisa waktu berlalu, tapi seperti biasa ya, 1 jam sebelum subuh saya bangun juga itu sholat tahajud ya, saya sempatkan. Nah, sampai saat ini insya Allah alhamdulillah 1 jam sebelum subuh itu saya wajibkan diri saya untuk mengerjakan sholat tahajud ya, sebagai kekuatan supaya hati kita tenang, supaya ditolong Allah gitu ya. Seperti biasa ya, saya tahajud, kemudian istighfar sebelum subuh gitu ya. Masuk subuh kembali lagi saya berzikir, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, terus memohon kepada Allah. Masuk jam 7 pagi seperti biasa sholat duha gitu, 6 rakaat gitu ya. Terus saya bilang, ya Allah hari ini hamba pasrahkan segalanya padamu. Hamba nggak ngerti ya Allah harus berbuat apa, dan hamba nggak mau cari solusi yang lain, yang penting hamba menjalaninya, apapun yang terjadi sudah ya Allah, hamba ridho, hamba ikhlas. Nah, tiba-tiba jam 8 sebelum pimpinan atasan saya itu pergi, saya ditelepon lagi. Ada apa ini, apa yang salah gitu kan. Tiba-tiba saya datang ke kantornya gitu kan. Saya dikasih amplop tuh sama atasan saya gitu. Nah ini terima kasih ya Pak, ini laporan saya bawa, saya mau rapat ke kantor pusat. Oh ya, makasih Pak. Ya saya berpikir sih ya mungkin hanya sekitar berapa sih, 200 atau 300. Tahu nggak teman-teman berapa jumlahnya? 900.000. Masya Allah, luar biasa gitu teman-teman semua. Gitu saya dikasih amplop, sebenarnya saya nggak langsung buka itu sih. Paling alah sudahlah nanti, karena memang ada kerjaan yang lain gitu kan. Masuk ke Juhur itu, disitulah baru saya buka, saya kaget. Jumlah uangnya itu 900.000 teman-teman semuanya. Ya sementara kebutuhan harus kita bayar itu kan 1.200.000 gitu. Dan saya nyari 300-nya itu, ya sudahlah itu yang ada, saya nggak paksain gitu ya. Ya sudah saya bayarkan, ada segitu, justru yang menagih itu saya telepon gitu kan. Bang, kok nggak datang? Saya udah ada uang ini gitu. Iya kemarin hujan deras gitu, jadi nggak sempat gitu kan. Ini udah ada uangnya nggak? Ini udah ada bang gitu. Ya udah datang saya bayar, tapi bang nggak lengkap. Ya udah nggak apa-apa, yang penting bayar. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Itu menurut saya ya satu keajaiban ya. Jadi intinya teman-teman semuanya yang saya ingin bagi, cobalah kerjakan tuh ya. Jika besok harus membayar tapi nggak punya uang, coba selesai sholat isya, sholat hajat 2 rakaat. Di rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian di rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Setelah itu berselawatlah 1000 kali kepada Rasulullah ya. Saya berselawat, berdoa, ya Allah besok saya harus bayar utang tapi saya nggak punya uang, mohon petunjuk ya Allah, hamba pasrah, hamba ridho, hanya Engkau yang bisa menolongku ya Allah. Sudah selesai itu jangan bangkit, baca ya Fattah ya Razak, terus panggil Allah supaya Allah membukakan jalan ya. Ya Fattah ya Razak itu kan asma Allah, dan itu kalau kita zikirkan termasuk salah satu doa yang mustajab luar biasa ya. Terus dawamkan ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak sampai 313 kali, atau kalau 111 kali juga nggak apa-apa. Itu saya diajarkan oleh guru saya itu ya. Nah setelah itu cobalah bangun malam 1 jam sebelum subuh ya. 1 jam sebelum subuh sholat tahajud itu saya kerjakan biasanya 8 rakaat sholat tahajud, kemudian 3 rakaat sholat witir. Nah, sambil menunggu subuh, setengah jam sebelum subuh atau 20 menit sebelum subuh, saya beristighfar, minta ampun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Kemudian ya berupayalah sholat duha. Sholat duha itu saya diajarkan juga guru saya, siapa orang yang melaksanakan sholat duha itu 4 rakaat atau 6 rakaat itu insya Allah rezekinya akan dicukupkan oleh Allah. Dan itu saya kerjakan. Setelah sholat duha, ya sudah saya berdoa lagi kepada Allah, minta petunjuk, bimbingan. Coba deh teman-teman lakukannya, itu cara saya. Dan
Alhamdulillah sih itu yang pernah terjadi sama saya. Ya, kalau teman-teman mau lakukan, saya berdoa yang mudah-mudahan menemukan keajaiban. Nah, kalaupun seandainya tidak ada keajaiban yang terjadi, ya sudah jangan putus asa. Terima segalanya ya. Karena lagi-lagi kita tidak bisa mengatur ya. Yang mengatur itu kan Allah. Tapi yang terpenting, selesai doa, belajarlah untuk melepaskan. Lupakan doa itu, pasrahkan kepada Allah. Karena saya gitu, selesai doa, ya sudah saya lepaskan. Bahkan saking sibuknya kerja gitu ya, saya nggak teringat bahwa saya hari ini harus bayar utang. Sementara uang tidak ada ya. Ya sudah, saya nikmatin aja. Kalaupun seandainya itu saya ditagih, saya nggak punya uang, ya sudah saya hadapin saja gitu. Itu teman-teman sedikit penjelasan dari saya ya. Ya mohon maaf sekali ya. Demikian, demikian ya, semoga bermanfaat. Ya mau ditiru silakan, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Oke, tetap semangat teman-teman semuanya. Jangan takut, ada Allah yang selalu menolong kita. Insya Allah terima, sabar, dan ridho atas segala ketetapannya. Mudah-mudahan ketika kita berani masuk ke ranah itu, insya Allah jalan keluar pasti dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin saja, insya Allah. Semoga bermanfaat dan semoga diberikan jalan keluar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.